Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian, apa kabar hari ini? Baik kan? Ya baiklah. Nah, di kesempatan kali ini kita bakalan cari tahu apa sih sisi lain dari games yang fenomenal ini, ya apalagi kalau enggak Among Us. Oke, baru-baru ini kita dikejutkan dengan game sesimpel dan sesederhana ini dengan peminat yang banyak, yaitu menjadi top ranking 1 di Google Play Store dan top kategori games. Nah, sebelum kita cari tahu sisi lainnya, kita harus tahu dulu apa itu Among Us. Nah, Among Us adalah sebuah permainan pemain jamak daring yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh studio pemain asalnya, yaitu Amerika Serikat, yaitu Inner Sleuth, dan dirilis pada tanggal 15 Juni 2018. Cukup udah lama ya. Dan permainan berlangsung dengan latar bertema ruang angkasa, di mana masing-masing pemain mendapatkan salah satu dari dua peran, yaitu ada yang menjadi crewmates atau kru, dan ada juga yang menjadi impostor. Nah, tujuan dari crewmates ini adalah mengidentifikasi si impostor dan menghilangkan mereka satu persatu serta menyelesaikan tugas yang tersedia di sekeliling peta. Dengan tujuan impostor adalah untuk membunuh si kru tanpa ketahuan dan menggagalkan misi atau tugas dari crewmates tersebut. Nah, meski awalnya dirilis pada tahun 2018, yang menarik perhatian tidak sedikit, pemain ini mendapatkan peningkatan popularitas pada 2020 atau tahun ini karena banyak streamer Twitch dan YouTuber terkenal yang memainkannya. Menanggapi popularitas tersebut, sequelnya Among Us diumumkan pada tahun 2020. Nah, kita coba cari tahu sisi lain dari Among Us. Yang pertama yaitu tipe-tipe pemain Among Us. Yang pertama, provokator. Ya, biasanya dilakukan oleh crewmate yang sok tahu, yang belum ada bukti pasti dan seringkali ngorbanin crewmate lainnya. Kasian banget yang diprovokator nih. Terus ada lagi yang barbar banget, suka ngebunuh pas mati lampu atau saat ngumpul banyak kan gitu, tapi paling sering self report. Ada lagi nih yang berperan banget, sering mati pertama atau too soon saat jadi crewmate, terus ngebales orang yang ngebunuh duluan pas gantian jadi imposter. Hahaha, ini dendaman banget sih, baperan. Biasanya sih paling bodoh di game atau noob, sorry. Terus ada lagi yang si pemanipulator atau manipulator yang ngomongnya licin banget, lika-liku sini, biasanya jago banget pas jadi impostor. Ya, kalian harus hati-hati nih sama manipulator, suka manipulasi keadaan. Terus ada lagi yang bodoh amat, sukanya jalan sendirian ketika jadi crewmate. Terus kalau udah mati langsung AFK deh, tanpa ngerjain task atau live game. Cupu. Nah, yang kedua, kalian harus tahu ciri-ciri si impostor. Nih, aku kasih tahu. Jadi, bermain Among Us yang sulit adalah menebak siapa yang jadi impostor dan siapa yang bukan impostornya. Hal ini menjadi bagian dari game Among Us dan tidak bisa kita hindari dimanapun dan bagaimanapun caranya. Nah, ciri-ciri impostor itu yang pertama, kalimatnya saat diskusi. Pertama-tama kalian bisa mengenali dari yang dia katakan saat diskusi. Biasanya seorang impostor memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan kata siapa. Loh, siapa yang jadi impostor nih? Di mana? Siapa? Gitu loh. Itu taktik si impostor. Yang kedua, mondar-mandir gak jelas. Itu taksnya kerjain lah, jangan mondar-mandir mulu, serahku lah, kata si impostor. Yang ketiga,
Lagi jalan tiba-tiba diam langsung bunyi alarm. Si impostor bilang, perasaan tiap lu diem lampu mati dulu mulu nying. Pindah aja terus, kata si crewmate. Setelah itu ada lagi yang suka menjauhi keramaian, pura-pura ngerjain taks dulu, gitulah. Nah yang ketiga, ciri-ciri crewmate tapi dituduh impostor. Coba kalian pakai pembelaan ini. Kalau kamu diinterogasi dan dituduh sebagai impostor, kamu coba aja kalimat ini. Aku terus-terusan sama Biru, kita lagi ngerjain tugas direktor. Percaya deh, aku bukan penjahatnya, aku lagi jalan ke ruang mesin atas. Kamu punya bukti nggak? Apa kamu report diri sendiri ya? Itu aku lihat merah masuk ke event. Kuning bohong tuh, aku lihat dia lagi bunuh hijau kok di kafeteria. Nah, kalau kamu pakai cara itu, kamu buktikan deh si impostor yang ngaku-ngaku jadi crewmate kalian. Nah, yang keempat, main sama os biar nggak salah warna. Yuk kita coba langsung kenali warnanya. Ini ada si black, ada si pink, ada si white, lime, blue, brown, orange, purple, cyan, yellow, red, green. Nah, itu keluarga besar Among Us. Sebelum kalian main, kalian harus tahu keluarga besar Among Us yang penuh dengan konspirasi, fitnah sana, fitnah sini. Aduh. Nah, yang kelima, kalian juga harus tahu cara jago jadi impostor dalam Among Us. Yang pertama, kalian harus berusaha tenang dan nyamar sebagai crewmate sebisa mungkin ya. Yang kedua, rencanakan sabotase yang terstruktur. Harus pinter-pinter nih sabotase. Yang ketiga, hati-hati terhadap lubang ventilasi. 4. Buat alibi sebisa mungkin. Yang terakhir, segera hindari mayat crewmate yang telah kamu bunuh. Nah, dari sisi lain yang cenderung negatif, kita coba cari sisi lain yang cenderung positif ya. Nih, ada nih cara gimana belajar jualan dari Among Us. Kalian tahu kan game ini lagi trending banget. Game ini walau seru dan dibuat secara sederhana grafisnya, di balik keseruannya game ini memiliki banyak hal yang bisa kita pelajarin. Yang pertama, kalian bisa mengatur strategi. Nggak bisa main Among Us tanpa strategi. Sama juga kayak jualan, setiap langkah yang kita lakuin harus pakai strategi loh. Bahkan mulai dari milih nama toko, produk yang mau kalian jual. Yang kedua, show not tell. Segala bacotan yang ada di game ada artinya, tapi semua bukti yang ditunjukkan akan menjadi powerful. Mirip nih kayak jualan, bacotan sales biasanya harus bisa mempercayai orang-orang yang akan menjadi konsumen kita. Contohnya gini, guys, percayalah gue bukan impostor. Hahaha, sales banget nih. Yang ketiga, storytelling itu penting. Jadi gue tadi mau ke Mad Day nyelesain taks, terus diborong cuma ada si Biru. Pas nyampe Mad Day ada mayat, fix Biru impostor. Jadi aku hari ini telat ke kantor. Ditambah lagi semalaman aku nggak sempat siapin seragam dan kerudung untuk besok. Untungnya aku pakai kerudung mengalah diri. Kerudungnya anti kusut dan nggak perlu disetrika lagi, fix kerudungnya, helpful banget. Ini salah satu promosi tingkat sultan nih untuk jualan kalian. Keempat,
trust juga penting. Contohnya biru, apaan lu, orang gue tadi sama si merah, tanya aja si merah. Si merah jawab, iya biru aman dari tadi sama gue. Terus ada si netizen julid, di mana ada kerudung yang anti kusut, hoak, yang trust ke brand kita dan atau setia. Adakah ini aku lagi baru beli nih? Penting banget kan yang nama trust pada jualanan kita. Nah itu tuh tips jualan kayak Among Us. Nah terus ada lagi nih, belajar investasi ala impostor. Kan harus tahu mengapa harus menguasai peta. Seperti impostor yang baru pertama kali main Among Us, waktu belum hafal peta, pasti impostor akan kagok mainnya. Misalnya habis ngebunuh, terus bingung mau kabur kemana. Tapi makin sering main, pasti makin meningkat skillnya dan bisa main lebih rapi dan jago. Juga harus menguasai si petanya. Di awal investasi juga gitu, wajar aja kalau kamu nggak langsung untung, bahkan kadang harus mengalami rugi dulu. Tapi semakin lama kamu mengasah skill investasi, dapetin cuan pasti juga lebih mudah. Setelah itu tetap tenang dalam tekanan. Kalau kamu jadi impostor, walaupun udah dituduh, kita harus tetap tenang supaya bisa menang. Begitu juga dalam investasi, mungkin kondisi ekonomi dan isu-isu yang ada membuat kita tertekan, jadi salah ambil langkah. Padahal seharusnya kita tenang karena sudah menyusun semua dari awal atau sudah kita plan dari awal. Pandai melihat peluang. Para impostor dalam Among Us harus bisa melihat peluang ketika situasi kemungkinan untuk nge-kill lawan. Sama seperti investasi, kamu juga jeli melihat hal-hal yang menguntungkan. Di saat ada kesempatan, kita harus berani mengambil peluang tersebut. Nah, ini ada strategi yang tepat. Main game butuh strategi biar menang. Investasi butuh strategi juga biar cuan. Dalam Among Us, impostor harus menyusun strategi, atau bisa juga menyusun strategi bareng sesama impostor lainnya. Nah, strategi yang tepat dalam investasi, strategi yang disusun bisa bermacam-macam, seperti memilih jenis investasi berdasarkan profil resiko. Kalau punya modal sekian, cocoknya jadi impostor atau jadi trader. Mau investasi jangka menengah atau jangka panjang. Nah, itu taktik untuk investasi ala Among Us. Nah, yang terakhir, kita setelah bermain impostor ataupun crewmate dalam Among Us, kalian harus juga tahu dan harus mengambil pelajaran dari semuanya. Nah, impostor dalam hidup kita bisa kita temui. Tidak salah jika kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Dari game ini kita bisa belajar karena tidak semua orang dapat dipercaya. Yang kita anggap baik bisa saja memiliki niat jahat, dan yang kita anggap jahat ternyata baik loh kepada kita. Nah, berpikir kritis, cobalah untuk tidak menilai suatu hal dari sudut pandang saja. Jangan mudah percaya, harus bisa membuktikan suatu hal sampai itu memang benar adanya. Berani memutuskan, jangan takut untuk berkata tidak jika kita tidak menyukai suatu hal. Ya, terkadang menjadi diri sendiri itu perlu agar kita tidak mudah termakan oleh omongan orang lain. Nah, jadi dari semua sisi lain yang sudah aku sebutin dan aku share ke kalian, bagaimana caramu untuk menghindari seorang impostor? Lalu apa saja sisi-sisi lain yang udah kamu temuin dari game ini? Coba komen di bawah ya, sisi positif atau negatifnya. Share juga apa aja yang bisa kalian pelajari dari games Among Us ini. Banyak loh pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, terima kasih sudah menonton dan see ya.
to subscribe. Leave your comment down below, and also share this to your